rumah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Mari kita sama-sama untuk kita memulai ibadah KA pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita naikkan pujian kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari datang dengan sungguh-sungguh, kita mau sembah Tuhan Allah kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang di rumah, mari kita mulai ibadah KA kita. Terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, serta beribadah dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur membuka ibadah KA pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang ada di rumah. Happy Sunday untuk kita semua. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Ajak mama dan papa, kakak dan adik-adik kalian untuk kita puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Semua tangan di pinggang ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hanya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Kita teruskan pujian kita ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kemenangan bagiku, kemenangan bagiku, oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku. Waktu aku, waktu aku, oleh darah Yesus ku selamatku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, adik-adik dimanapun berada, kita percaya pujian kita menyenangkan hati Tuhan di sorga. Tiba saatnya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku
dan berdoa lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini, Kak Christine ajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Ikutin Kak Christine berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tolong kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami bisa duduk tertib, kami mendengarkan dengan baik, dan kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Christine akan bercerita kebenaran firman Tuhan, bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan kita yang begitu ajaib dapat menyembuhkan orang yang sakit. Nah adik-adik tahu mukjizat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit apa ya? Yuk sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Nah, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit atau orang yang matanya buta, adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan kalau orang buta itu tandanya orang itu tidak bisa melihat ya. Dia cuma semua matanya gelap deh, jadi dia tidak bisa melihat apapun, gelap semuanya ya. Dia tidak bisa melihat bunga-bunga yang indah, dia tidak bisa melihat awan-awan, dia tidak bisa melihat pohon dengan daun yang hijau. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah saat ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta ini, orang yang buta ini. Adik-adik tahu tidak nama orang ini? Ya, orang yang buta ini bernama Bartimeus. Nah, kita mulai saja ya cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik dengarkan dengan baik cerita Kak Christine. Dan nanti kami juga bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya, nah adik-adik tahu apa yang terjadi? Orang banyak berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak terkecuali dengan Bartimeus. Nah adik-adik, Bartimeus ini seorang pengemis yang buta. Kasihan ya adik-adik ya, dia sudah menjadi pengemis dan Bartimeus ini tidak bisa melihat, dia buta. Dan setiap hari Bartimeus duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta sedekah, untuk meminta uang kepada orang-orang yang lewat. Nah, karena Bartimeus ini buta, adik-adik dikasih Tuhan, dia bingung. Aduh, ini ada apa ya, orang-orang banyak kok berbondong-bondong jalan ke sini ramai sekali. Nah, Bartimeus bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi?
kok ada orang banyak lewat. Nah, kemudian adik-adik, Bartimius ini bertanya kepada salah satu orang, dan orang ini menjelaskan bahwa ya Yesus orang Nazaret lewat di dekat Yeriko. Nah, adik-adik, ketika Bartimius tahu bahwa yang melewat itu Tuhan Yesus, maka Bartimius mulai berteriak memanggil nama Yesus. Kemudian Bartimius teriak sekencang-kencangnya supaya Tuhan Yesus mendengar apa yang diteriakkan Bartimius. Bartimius berteriak, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud orang Nazaret, kasihanilah aku. Nah, karena Bartimius itu berteriak sangat kencang supaya didengar oleh Yesus, orang-orang yang ada di sekitar situ berteriak, Bartimius jangan teriak-teriak, berisik sekali. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ya, karena Bartimius terus berseru, terus berteriak supaya didengar suaranya oleh Yesus, dan Yesus akhirnya melihat Bartimius, dan Yesus mendatangi Bartimius. Yesus berkata kepada Bartimius, Bartimius, hai, apa yang kamu inginkan? Ya, kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Bartimius berbicara kepada Yesus tentang keinginannya supaya dia menjadi sembuh, tidak buta lagi, ya, seperti apa yang diteriakkan tadi, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia ingin supaya dia bisa melihat lagi, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Seketika itu juga Tuhan Yesus berkata kepada Bartimius, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Bartimius ingin matanya sembuh, atau ketika Bartimius ingin melihat lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu artinya bahwa pergilah, ya, kata Tuhan, pergilah. Apa yang selama ini kamu inginkan, apa adik-adik yang diinginkan oleh Bartimius? Matanya dapat melihat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, hai Bartimius, sekarang kamu bisa melihat lagi seperti apa yang kamu percayai. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata demikian? Bartimius, pergilah, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, akhirnya Bartimius pelan-pelan membuka matanya, dan Bartimius bisa melihat. Dia melihat orang banyak, dia bisa melihat Tuhan Yesus, dia bisa melihat awan, dia bisa melihat pepohonan. Wah, luar biasa ya Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya. Dia bisa menyembuhkan Bartimius yang buta. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita di sini melihat bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa melakukan mukjizat, ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan orang yang sakit lainnya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Kita harus bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita, ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus selalu mendengar seruan kita, seperti seruan Bartimius yang ingin sembuh. Tuhan Yesus dengarkan loh, ya, ketika Bartimius berteriak, Bartimius meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan Yesus mendengar. Adik-adik pun juga demikian, ketika adik-adik berseru kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan keinginan adik-adik kepada Tuhan, permintaan adik-adik kepada Tuhan,
Tuhan pasti mendengarkan adik-adik. Adik-adik tinggal tunggu dan sabar menanti jawaban Tuhan. Ya adik-adik ya, karena Tuhan kita kan Tuhan yang hebat, Tuhan kita kan Tuhan yang berkuasa. Pasti Tuhan akan mendengarkan setiap perseruan kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Bartimeus berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, Tuhan mendengarkan. Dan kita juga belajar di sini bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan hal yang besar, ya, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Nah, jadi kita patut bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hebat, ya. Tidak ada Tuhan lain yang seperti Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang hebat. Dan satu lagi kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Adik-adik tahu tidak, ketika Bartimeus berseru, ya, berteriak memanggil nama Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar Bartimeus bilang apa? Hai, berhenti Bartimeus, jangan teriak-teriak berisik. Tapi Tuhan Yesus begitu menyayangi Bartimeus, ya. Tuhan Yesus melihat, ya, Bartimeus, dia mengasihi Bartimeus yang buta, ya. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Begitu pula dengan kita, Tuhan Yesus juga menyayangi kita semua adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua, mengasihi kakak Kristin, mengasihi mama papa, mengasihi adik-adik semua, bahkan adik-adik yang menyaksikan ibadah online KA pada hari ini. Jadi adik-adik harus percaya, ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kita. Jadi adik-adik tetap setia ya kepada Tuhan, ya. Percayalah terus kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mendengar doa kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyayangi kita. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan. Dan sekarang kita baca yuk ayat hafalan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-117 ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Itu tadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengarkan setiap seru doa kami, dan juga Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan terus ingatkan kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya adik-adik sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama untuk kita melakukannya buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahan kamu. Kamu bisa memberikan ke nomor rekening gereja atau ke QRIS berikut ini. Mari siapkan yang terbaik dalam persembahanmu. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dalam perenungan firman Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siapkan persembahan kamu, kita naikkan pujian bersama, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Ya, adik-adik yang di rumah, terima kasih buat persembahan syukur yang sudah diberikan buat Tuhan. Tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah KA kita pagi hari ini. Jangan lupa kita jumpa minggu depan ya, jam 9 pagi. Bagi adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Januari dan masuki bulan Februari, selamat ulang tahun, happy birthday. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, dan kepintaran serta kecerdasan, kesehatan yang baik, dan jadi anak takut akan Tuhan. Nah, panjang umur untuk anak-anak yang berulang tahun. Demikian, kita jumpa minggu depan jam 9 pagi. Terima kasih adik-adik. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah KA kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Terlebih dulu, kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya sepanjang minggu ini kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada minggu depan di jam yang sama untuk kami beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam pergumulan, bahkan persoalan yang dihadapi Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, papa dan mama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini dengan berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan kami, dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.